menyenangkanmu, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, ya Tuhan, hati kami sungguh-sungguh terus mau menyenangkan Engkau. Pagi hari ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi sungguh-sungguh keluar dari hati kami dengan ketulusan. Kami mau menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi kita katakan menyenangkan Tuhan. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, oh Yesus, satu-satunya kerinduanku ya Tuhan. Hidup hanya untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sementara mulut kami mengucapkan kami mau menyenangkan hati-Mu, Kau melihat kedalaman hati setiap kami ya Bapa. Sungguh-sungguh kami mau tulus di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu segenap hidup kami. Kami mau menyenangkan, kami mau menyukakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Saat ini Bapa, mari Bapa berfirman kepada kami, menyatakan isi hati Bapa. Nyatakanlah kehendak-Mu, firman-Mu yang menjadi roti hidup bagi setiap kami. Kami hidup oleh firman. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami semua, urapi anak-Mu
yang kau pakai untuk berkata-kata, menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu dalam ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Bapa berfirman. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Suara saya sepertinya terlalu besar ya. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan lewat sebuah perumpamaan tentang penabur yang waktu minggu lalu saya ambil dari Markus pasal yang keempat. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan meneruskan pembelajaran kita akan kebenaran firman Tuhan lewat perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur ini. Dan tema kita pagi hari ini adalah satu kalimat yang seringkali sudah kita dengar berulang-ulang disampaikan lewat khotbah, yaitu 30, 60, dan 100 kali lipat. Saya kira kalimat ini bukan kalimat yang asing, apalagi di kalangan karismatik. Kalimat ini seolah-olah sudah menjadi sebuah hafalan ya. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya kalimat 30, 60, 100 kali lipat di dalam perumpamaan tentang penabur ini oleh banyak pembicara, oleh banyak pengkhotbah sangat sering diajarkan secara salah, bahkan menyesatkan. Maaf kalau menggunakan kata menyesatkan, karena memang benar-benar itu sangat-sangat salah dan sangat menyesatkan Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena yang mereka ajarkan adalah uang persembahan atau perpuluhan yang diberikan oleh jemaat kepada Tuhan melalui gereja, melalui hamba Tuhan. Mereka mengajarkan pasti akan dikembalikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Mereka berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, yang mau memberkati umatnya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau berhutang. Maka ia akan mengembalikan persembahanmu, perpuluhanmu. 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Pengajaran dan khotbah yang demikian ini sungguh-sungguh ngawur, ya, menyesatkan. Dan biasanya ketika mereka mengkhotbahkan ini, mereka mencomot dengan seenaknya dan dalam tanda kutip memperkosa ayat di dalam PL, di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam Kejadian 26, 12 sampai 13. Yang mengisahkan tentang Ishak yang menabur dan mendapatkan hasil 100 kali lipat sehingga ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Ya memang dalam kisah ini, dalam ayat ini sama-sama ada kata menabur, sama-sama ada kata 100 kali lipat. Tapi konteksnya beda dong. Meskipun ada kata-kata yang sama, ada kata menabur, ada 100 kali lipat. Tapi kan tidak bisa
dicomot begitu saja dan kemudian dibawa ke dalam perjanjian baru, diberi penafsiran sendiri oleh pengkhotbahnya. Itu bukan eksegese, itu eisegese, menafsirkan firman Tuhan semaunya sendiri. Jadi pengajaran-pengajaran yang ngawur dan menyesatkan seperti ini, khususnya dalam tema kita pagi hari ini 30, 60, 100 kali lipat itu, membuat jemaat yang awalnya datang ke gereja dengan tulus, yang datang dengan kerinduan untuk mencari Tuhan, dan bahkan mereka juga awalnya memberi dengan persembahan ataupun perpuluhan dengan ketulusan kepada Tuhan, akhirnya membuat jemaat memberi persembahan atau perpuluhan itu seperti orang beli lotre, berharap bisa mendapatkan kembali 30, 60, 100 kali lipat. Coba bayangkan, di mana ada investasi yang bisa kembali 30, 60, 100 kali lipat. Nah, ini kan membuat jemaat tersesat, menggiring mereka menjadi jemaat yang matre, dan lebih-lebih memarkir mereka di dunia ini dengan materialisme. Dan tentu saja Bapak Ibu, Tuhan yang melihat ini sangat jijik, khususnya kepada para pemimpin-pemimpin, pengkhotbah, pengajar yang mengajarkan kesesatan seperti itu. Dan juga Tuhan sangat jijik dengan sikap hati yang kalau mereka memberi dengan secara demikian. Padahal sangat jelas bahwa benih yang ditabur itu kan bukanlah uang persembahan atau perpuluhan. Dikatakan di sana bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan bertumbuh di hati yang mau mendengar, yang mau taat, sehingga berbuah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali lipat. Yang bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat itu bukan uang persembahan atau perpuluhan, tetapi firman Tuhan. Jelas banget kan seperti itu. Nah, makanya pagi hari ini kita akan belajar Injil yang benar, kita akan belajar Injil Kristus. Mengapa ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat? Kalau kita membaca perumpamaan tentang penabur yang dicatat di dalam Injil Markus 4, Matius 13, dan Lukas 8 itu Bapak Ibu, kita bisa memperhatikan apa yang Alkitab catat di dalam khususnya Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15 bisa ditampilkan di layar. Maka di sana kita akan menemukan satu kata kunci penting yang perlu untuk kita perhatikan. Dikatakan di sana, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kata kunci yang ada di dalam ayat ini adalah mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupomeno, atau mungkin orang menyebutnya hupomone, terserah. Kata ketekunan ini juga berarti adalah tetap bertahan sampai akhir. Maka kata ketekunan atau tetap bertahan sampai akhir ini, Bapak, tentu saja harus terkait dengan sebuah situasi atau suatu situasi atau keadaan tertentu yang pastilah tidak nyaman, tidak mengenakan, yang harus berhasil untuk dilewati. Maka itulah disebut ketekunan, bertahan, tetap bertahan sampai akhir. Kalau situasi yang nyaman, situasi yang mengenakan, yang bisa dinikmati, enggak perlu ketekunan.
kita pasti sudah bisa menikmatinya dengan nyaman, dengan enak. Tetapi sesuatu yang tidak nyaman pastilah membutuhkan ketekunan, pastilah membutuhkan sebuah kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Makanya di dalam kitab Roma 5 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan itu ditimbulkan oleh kesengsaraan. Dan memang jelas minggu lalu kita bisa melihat, sudah mendengar, sudah saya sampaikan bahwa ada dua jenis hati orang yang mendengar firman Tuhan tetapi kemudian mereka murtad. Yaitu hati yang mendengar karena mau mendapatkan atau mau memperoleh keuntungan. Mau mendengar hanya yang enak saja. Dan juga yang kedua adalah hati yang mendua karena mendengarkan suara-suara yang lain dan kekhawatiran dunia ini. Maka dua jenis hati orang yang mendengar firman Tuhan dan kemudian menjadi murtad ini di dalam Injil Matius 13, 21, 22 dan Lukas 8, 13, 14 di sana dijelaskan tanpa perlu ditafsirkan lagi bahwa dua jenis hati yang murtad ini karena mereka tidak mampu bertekun, tidak mampu tetap bertahan sampai akhir. Saat mereka harus menghadapi dikatakan pencobaan, penindasan, penganiayaan. Saat mereka dihadapkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran hidup di dalam dunia ini. Bahkan mereka harus berhadapan dengan tipu daya kekayaan, tipu daya harta dan kenikmatan hidup. Itu membuat mereka tidak mampu bertekun, tidak bisa tetap bertahan sampai akhir sehingga mereka murtad. Jadi jelas firman Tuhan yang Tuhan Yesus taburkan atau ajarkan atau Injil Kristus itu, Injil yang benar, Injil Kristus itu hanya akan berbuah di dalam ketekunan. Hanya ketika orang-orang yang mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya itu kemudian juga bersedia untuk tetap bertahan sampai akhir. Tetap setia, tetap berkomitmen menghadapi dua hal yang tadi saya sampaikan di atas, yang bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Apa itu? Yang satu tentu saja adalah menghadapi pencobaan, penindasan, dan penganiayaan. Dan yang kedua, tetap bertahan, tetap bertekun ketika harus diperhadapkan dengan kekhawatiran hidup di dunia ini. Ketika harus berhadapan dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang iblis tawarkan. Nah, ini Bapak Ibu yang harus menjadi dasar yang membuat kita harus kemudian bisa mengerti mengapa ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mengapa ada orang yang mendengar firman Tuhan yang sama, mendengar Injil yang sama, tetapi ternyata mereka berbuah bisa berbeda-beda di dalam kehidupannya. Kalau firman Tuhannya, kalau Injilnya, itu pasti adalah benih yang terbaik, yang dari Allah. Yang berpotensi untuk bisa berbuah maksimal 100 kali lipat, maksudnya yang dikatakan di dalam hidup setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya. Tetapi ketekunan kita yang berbeda-beda itu yang membuat hasilnya juga berbeda. Ketekunan dalam hal apa yang harus ada, yang harus kita miliki
Ketika kita harus menghadapi berbagai pencobaan, penindasan, dan penganiayaan. Ketika kita harus berhadapan dengan kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ketekunan yang seperti apa? Maka pagi hari ini kita akan belajar dua hal. Supaya Injil yang kita dengar, firman yang kita dengar dan kita lakukan, boleh benar-benar bisa berbuah maksimal di dalam hidup kita, yang digunakan kata 100 kali lipat. Yang pertama adalah ketekunan untuk menderita bersama Kristus. Kerelaan kita untuk menderita bersama Kristus. Mendengar kata menderita bersama Kristus ini banyak dihindari oleh pengkhotbah dan pembicara. Karena nggak enak di telinga jemaat. Tetapi bagaimanapun, kita tidak boleh menghindar, men-skip atau bahkan mendelete kata penderitaan di dalam Kristus itu kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Kristus. Karena apa? Ya karena memang mengikut Kristus itu di dalam berbagai ayat firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan, harus melewati penderitaan, harus mengalami penderitaan. Bukan seperti yang dikhotbahkan oleh banyak pengkhotbah dan pengajar yang mengatakan bahwa kalau seseorang mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupnya pasti akan diberkati, dibuat berhasil, akan memperoleh berkat pertolongan dari Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya akan menolong kita, akan membuat mujizat di dalam hidup kita, akan menyembuhkan. Bohong. Itu adalah sebuah kebohongan, bahkan sebuah penyesatan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan yang demikian, mengatakan yang seperti itu. Malahan dalam banyak ayat firman Tuhan dicatat bahwa perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa jika engkau tidak menyangkal diri, memikul salib dan bersedia kehilangan nyawa, maka engkau tidak layak menjadi murid. Bagaimana mungkin perkataan Tuhan Yesus dibolak-balik? Dan memang itulah kesesatan-kesesatan yang terjadi di akhir zaman ini, seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, bahwa di akhir zaman akan muncul banyak nabi-nabi palsu yang dipakai oleh iblis untuk kemudian berusaha menyesatkan kalau bisa umat pilihan juga. Matius 24. Jadi Bapak Ibu, kita harus memperlengkapi diri kita kalau kita ini sebagai orang Kristen, kalau kita ini sebagai pengikut Kristus, kalau kita ini mau sungguh-sungguh mendengarkan Injil Kristus dan mau bersedia untuk melakukannya di dalam sebuah ketekunan tetap bisa bertahan sampai akhir, maka kita harus memperlengkapi diri dengan apa? Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Kita harus mempersenjatai diri dengan pikiran bahwa kalau Yesus, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Tidak bisa tidak. Kita juga harus mempersenjatai diri dengan pikiran bahwa bersama Kristus kita harus melewati penderitaan. Karena ia pun juga telah menderita. 2 Timotius 3:12 berkata, setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Coba kurang jelas apa ayat ini? 2 Timotius 3:12. Mungkin bisa ditampilkan di layar 2 Timotius 3:12. Enggak perlu ditafsir lagi ayat ini. Jelas-jelas dikatakan di sana. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Menderita aniaya.
1 Petrus 2, 19, 21, khususnya di dalam ayatnya yang ke-21, dia berkata bahwa kita dipanggil untuk meneladani jejak penderitaan Kristus yang telah menderita untuk kita. Bahkan Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 berkata bahwa ia yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya. Ayat-ayat ini jelas sekali. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Perhatikan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belajar satu hal dan kita harus mempersenjatai diri kita. Kalau kita memang sungguh-sungguh orang Kristen, kalau kita memang sungguh-sungguh pengikut Kristus, kalau memang kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan bersedia untuk melakukannya, mau tetap bertekun dan tetap bertahan sampai akhir, menghasilkan buah yang maksimal di dalam hidup kita. Maka kita harus rela, bersedia menderita bersama dengan Kristus. Karena memang kalau kita ini dipilih Allah untuk mendengarkan Injil yang benar, percaya kepada Injil Kristus, menjadi umat pilihan, maka memang Allah menghendaki kita untuk menjadi anak-anaknya yang akan menerima warisan kemuliaan bersama dengan Kristus. Tetapi jika ada koma, yaitu jika kita bersedia untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Roma 8:17. Inilah janji Allah bagi setiap orang percaya yang rela, yang bersedia, yang mempersenjatai dirinya untuk bertahan sampai akhir menderita bersama dengan Kristus di dunia ini. Maka semakin kita rela, semakin kita bersedia untuk menderita bersama Kristus, itu membuat firman Tuhan semakin berbuah maksimal di dalam hidup kita. Itu hal yang pertama yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan perjanjian baru. Hal yang kedua yang memang harus ada juga di dalam hidup kita supaya kita berbuah maksimal 100 kali lipat bagi kemuliaan Bapa di surga. Apa itu? Dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 5 khususnya, tentang pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus berkata. Yohanes 15 ayat 2. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana. Yohanes 15 ayat 2. Kita baca. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapakan? Dipotongnya. Ranting yang tidak berbuah pasti akan dipotong dan dibuang untuk dibakar. Dan setiap ranting yang berbuah, diapakan Bapak Ibu? Dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Maka hal yang kedua adalah kalau kita mau berbuah maksimal, kita harus
dibersihkannya. Kita hidup di dalam Kristus, tercocok di dalam pokok anggur yang benar itu sebagai ranting, dan kemudian kita bersedia untuk dibersihkan senantiasa oleh Tuhan. Dibersihkan senantiasa oleh Tuhan. Nah, ini yang harus kita alami. Ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Apa itu? Dibersihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang Allah mengetahui dengan persis kotoran-kotoran apa yang ada di dalam diri kita. Hal-hal apa yang menghambat kita untuk bisa berbuah secara maksimal. Allah tahu persis itu. Pasti masing-masing kita berbeda. Setiap kita punya kotoran-kotoran, punya kelemahan-kelemahan, punya dosa-dosa tersembunyi. Yang mungkin orang tidak tahu, tetapi Allah tahu. Dan itu Allah mau bersihkan. Maka Allah pasti akan kemudian merancang kurikulum khusus di dalam sekolah kehidupan setiap kita semua. Tidak sama. Allah akan rancangkan itu khusus untuk masing-masing kita supaya kita dibersihkan semakin hari semakin bersih. Kita akan diberikan soal-soal kehidupan yang dirancang Allah secara khusus itu, yang akan bisa membuat kita menjadi semakin bersih, semakin suci, semakin kudus di hadapannya. Soal-soal saya pasti berbeda dengan soal-soalnya Pak Pujianto, dengan soal-soalnya Pak John, dengan soal-soalnya Bu Astuti atau Bu Leni. Berbeda. Baik itu soal-soal di dalam kehidupan rumah tangga dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan mantu, dengan cucu. Atau soal-soal di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Bagi yang masih muda-muda, yang sekolah, yang kuliah, tentu juga berbeda soal-soal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dalam kita kemudian berhadapan dengan orang-orang di masyarakat, kita juga akan diperhadapkan dengan soal-soal yang Tuhan rancangkan, yang tujuannya adalah membersihkan kita, membuat kita semakin bersih, sehingga kita boleh berbuah semakin lebat, berbuah semakin maksimal. Maka di sini komitmen kita untuk tetap bertekun, bertahan sampai akhir saat kita dibersihkannya itu akan menentukan berapa kali lipat firman Tuhan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, di dalam Yohanes 15 tetap ayatnya yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka ini sejatinya adalah komitmen kita untuk benar-benar total. Memiliki komitmen yang total. Untuk apa? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia artinya apa? Untuk senantiasa kita memiliki komitmen yang total mengenakan hidup Kristus di dalam hidup kita. Mengenakan hidup Kristus di dalam hidup kita.
Sampai pada satu level kita bisa bersama-sama berkata seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah komitmen yang total itu, untuk mengenakan hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Dan komitmen inilah yang akan menentukan kerelaan kita untuk sungguh-sungguh mengenakan hidup Kristus di dalam hidup kita. Itulah yang akan menentukan seberapa maksimal kita berbuah. Dalam kalimat yang lain, sesungguhnya ini juga bisa dikatakan kerelaan kita untuk mengosongkan diri kita. Seperti teladan Kristus yang telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib, seperti yang dicatat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Ini seberapa rela kita mengosongkan diri kita, menanggalkan seluruh ambisi, cita-cita, keinginan-keinginan dan kehendak kita sendiri, dan menggantikannya dengan kehendak Allah. Seberapa rela, seberapa kita mau berkomitmen untuk itu. Kalau kita sungguh-sungguh rela berkomitmen total untuk mengosongkan dirinya dan diisi dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan semakin tulus. Kita akan semakin bisa melakukan berbagai hal di dalam kasih. Dengan kalimat yang lain atau dengan kata yang lain, Bapak Ibu Saudara, mengenakan hidup Kristus ini sejatinya sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kita harus menyangkal diri. Kita harus kehilangan nyawa. Yang selalu Tuhan Yesus katakan kepada setiap orang jika mereka mau atau bersedia untuk menjadi murid. Dan pagi hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, kalau engkau mau berbuah maksimal, firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah maksimal dalam hidup kita, maka kita juga harus rela mengosongkan diri kita. Rela mengenakan hidup Kristus. Kehilangan nyawa, menyangkal diri kita. Sehingga semakin total komitmen kita untuk hidup di dalam Kristus, untuk mengenakan hidup Kristus di dalam hidup kita, itulah yang akan membuat firman Tuhan semakin berbuah maksimal di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kerinduan kita sebagai orang percaya yang telah mendengar Injil Kristus dan percaya itu adalah kasih karunia. Bahkan kepada kita Allah telah memeteraikan Roh Kudus-Nya. Maka seharusnya setiap kita berbuah 100 kali lipat. Berbuah maksimal. Yang itu berarti kalau kita sungguh-sungguh bisa berbuah 100 kali lipat, berbuah maksimal, itu artinya kita berhasil menggenapi rancangan Allah yang semula. Yaitu apa? Supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat yang benar. Dan Tuhan
menginginkan, menghendaki setiap kita. Hidup kita, firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hidup kita, berbuah 100 kali lipat bagi kemuliaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu lagu yang digubah, dikompos oleh Gembala Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil, yang refrennya seharusnya mengingatkan kita bahwa dalam hidup kita yang tidak tahu kapan kita akan berakhir, sampai kapan kita masih bisa bernafas, jantung kita masih bisa berdetak di dunia ini. Sewaktu-waktu bisa berakhir. Tetapi sementara kita masih memiliki waktu, sementara jantung kita masih berdetak, kita masih bisa bernafas, maka itu adalah sebuah kesempatan, sebuah pertandingan iman yang kita harus sungguh-sungguh bertekun di dalamnya. Berjuang tetap bertahan sampai akhir untuk bisa memperoleh kemenangan. Kalau kita hanya memiliki satu kerinduan, sempurna seperti Bapa, sesuai rancangan yang semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku tak tahu sampai kapan hari hidup. Mari kita nyanyikan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama Bapa. Ku tak tahu sampai kapan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayat ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, dengan iman mengakhiri dengan kemenangan. Amin. Hanya satu kerinduanku, amin, kerinduanku
sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, Injil Kristus itu sudah ditaburkan di dalam hidup kita. Sekarang bagaimana kita meresponi? Kalau kita mau berbuah 100 kali lipat, firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, sebagaimana Kristus telah memberikan teladan menjalani penderitaan ketika dia ada di dunia ini, maka kita mesti mempersenjatai diri kita untuk rela menderita aniaya, pencobaan, penderitaan sementara kita ada di dunia ini. Kuasa jahat dan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini akan membuat kesengsaraan demi kesengsaraan bagi setiap orang-orang percaya yang mau hidup benar, yang mau hidup kudus, yang mau hidup suci. Tetapi kita harus bertekun di dalam. Kita harus tetap bertahan sampai akhir agar kita berbuah maksimal 100 kali lipat bagi kemuliaan Bapa. Dunia juga menawarkan berbagai-bagai kenikmatan dan kenyamanannya. Iblis menyorong-nyorongkan supaya kita menikmati semuanya itu. Bahkan ia terus-menerus membisikkan segala suara-suara kekhawatiran untuk hidup dalam dunia ini. Uang, harta, kekayaan, jabatan. Maka pagi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita rela untuk Tuhan berkarya membersihkan hari demi hari kotoran-kotoran, kelemahan-kelemahan, dan dosa-dosa yang masih ada, yang masih melekat di dalam hidup kita? Apakah kita mau berkomitmen total untuk hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita, mengenakan hidup Kristus di tengah-tengah segala kenyamanan, segala kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini? Itu adalah pilihan yang akan menentukan, keputusan kita akan menentukan apakah kita bisa berbuah 100 kali lipat, berbuah maksimal bagi kemuliaan Allah Bapa.
Karena Ia menghendaki setiap kita, orang-orang percaya yang sudah mendengar Injil Kristus, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, untuk kita semuanya menerima warisan kemuliaan bersama Kristus. Jika kita bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali memperbaharui, merefresh komitmen kita di dalam mengiring Kristus, dalam mengikut Tuhan Yesus, bahwa hanya satu tujuan kita, hanya satu kerinduan kita, sempurna seperti Bapa. Kita nyanyikan refren lagu ini, dan kemudian kita akan berdoa. Mari kita katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati kita katakan, rinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kebenaran firman-Mu pagi hari ini sungguh-sungguh menyegarkan roh dan jiwa kami, memperbaharui komitmen kami untuk kami mengiring Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, mengikuti jejak-Mu, mengikuti teladan-Mu. Sementara kami ada di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana Engkau mengosongkan diri-Mu, kami juga mengosongkan diri kami. Agar biarlah kiranya Engkau mengisi kami dengan kehendak-kehendak-Mu. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan rencana Bapa. Tolong setiap kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu pagi hari, agar kami berhasil bertekun, tetap bertahan sampai akhir, dan kami boleh berbuah 100 kali lipat untuk kemuliaan Allah Bapa. Karena itu ya Bapa, kami mengangkat tangan kami saat ini. Kami memohon Bapa, kiranya Engkau menguatkan setiap kami semua yang sudah mendengar firman-Mu saat ini. Bapa, Engkau dengan kuasa-Mu menolong kami, agar kami berhasil dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami pagi hari ini dengan berkat kekal yang dari surga. Dan biarlah berkat yang terbaik yang dari Bapa di surga, berkat jasmani dan berkat rohani itu turun atas kami semua pagi hari ini. Cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami, dan membuat kami berhasil berbuah lebat,
bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami dan kami akan pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan membawa berkat kekal yang dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati oleh Bapa di surga, kita katakan sama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari ini.